Baiklah, kita akan membahas tentang kurikulum di sini. Siapa yang tahu apa itu kurikulum? Nah, jadi dapat kita pahami bahwa kurikulum itu merupakan salah satu komponen dalam pendidikan yang sangat penting. Jadi kita akan membahas yaitu pengembangan kurikulum. Yang pertama kita akan membahas sejarah pertumbuhan kurikulum di Indonesia. Pengembangan kurikulum di Indonesia tentunya berkembang dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa ketika Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Kurikulum di sini tentunya di atasnya ditetapkan oleh kolonialisme tersebut. Pendidikan di masa kolonial Belanda ini lebih menitik beratkan kepada kaum elit dan mendukung kepentingan kolonial itu sendiri. Selanjutnya, setelah Indonesia bebas dari Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, selama pendudukan Jepang ini, pendidikan Indonesia lebih ke arah untuk mencintai bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mencintai tanah air kita ini. Selanjutnya, setelah kita bebas dari Jepang, tentunya kita merdeka pada tahun 1945. Tepatnya itu tanggal 17 Agustus. Nah, pada masa pasca kemerdekaan ini tentunya terjadi perubahan besar pada setiap aspek yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan, terutama pada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan setelah kemerdekaan ini lebih menekankan kepada pembentukan karakter bangsa dan penguatan identitas nasional. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 diterapkan dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan menekankan pada pendidikan karakter. Di sini pendidikan lebih disearahkan atau lebih disejajarkan dengan perkembangan zaman dan ditanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Selanjutnya, revisi kurikulum 2013. Revisi kurikulum ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengintegrasikan pendidikan karakter, dan menyesuaikan dengan tuntutan global. Tadi 2004, yang kurikulum 2004 kan telah menanamkan pendidikan karakter dan menekankan pada perkembangan zaman. Nanti pada kurikulum 2013 atau K13, pendidikan ini lebih menekankan untuk agar sumber daya manusia yang kita hasilkan nantinya sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan global, secara global, tidak secara kecil saja, namun secara global. Selanjutnya, untuk tantangan pengembangan kurikulum, saat ini pengembangan kurikulum dihadapkan pada tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan tuntutan kompetensi yang harus diakomodasi dalam kurikulum pendidikan. Seperti yang kita tahu sekarang ini, teknologi sangat berkembang canggih, globalisasi selalu lebih berkembang. Selanjutnya kita akan membahas peran teknologi dalam pengembangan kurikulum. Dalam pembelajaran, tentunya kita sebagai pendidik ataupun nanti peserta didik tentunya menggunakan teknologi untuk zaman sekarang ini. Kurikulum dikembangkan berdasarkan teknologi agar nantinya hasil pendidikan itu para peserta didiknya dapat menggunakan teknologi dan bersaing dengan pasar-pasar global. Selanjutnya, kenapa sih di Indonesia ini selalu terjadi perubahan kurikulum? Tentunya itu dikarenakan kurikulum perubahan itu terjadi karena kurikulum sebelumnya dievaluasi dan ditemukan kekurangan-kekurangannya, lalu ingin diperbaiki agar pendidikan Indonesia ini lebih baik lagi. Jadi dimunculkanlah kurikulum baru untuk lebih meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terutama juga terdapat pengembangan teknologi. Tentunya jika kita tetap kurikulum yang sebelum-sebelumnya, namun
kurikulum tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka nanti SDM yang kita hasilkan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Makanya diperlukan untuk pengembangan kurikulum. Selanjutnya, untuk menjawab tantangan globalisasi. Selanjutnya, karena terjadinya perubahan budaya dan sosial, kurikulum ini tentunya disesuaikan, diberikan kepada peserta didik nantinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik berada. Kurikulum juga dikembangkan karena mungkin telah terdapat evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya kan. Yang pertama itu ketidaksesuaian isi dari kurikulum tersebut dengan kebutuhan kerja. Jika tidak sesuai isi kurikulum dengan kebutuhan kerja, maka sumber daya manusia yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan di lapangan nantinya. Tidak relevansi dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika kurikulum tidak dikembangkan, maka nantinya tidak relevan dengan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Ilmu pengetahuan ini selalu berkembang dari masa ke masanya. Makanya kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan. Salah satunya penyebab terjadinya pengembangan kurikulum itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya pengembangan kurikulum ini, maka pendidikan di Indonesia dapat lebih berkualitas lagi dan dapat bersaing dengan pasar-pasar nasional dengan lulusan dari luar negeri ataupun lulusan internasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu yaitu perubahan kebutuhan pendidikan dari masa ke masa, dari generasi dan ke generasi selanjutnya. Tentunya kebutuhan pendidikan mereka akan berbeda satu sama lain, makanya dibutuhkanlah pengembangan kurikulum. Selanjutnya itu tuntutan standar pendidikan internasional. Pendidikan internasional tentunya lebih berkembang lagi, makanya kurikulum harus dikembangkan dengan sangat baik.